Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrailahi dengan nomor NIM 2110951013. Ini saya berasal dari Departemen Teknik Elektro Kewarganegaraan kelas 6. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya dan saya akan di sini akan menjelaskan bahwasanya saya akan membahas topik tentang kewarganegaraan. Di mana di sini ada beberapa poin penting yang harus kita bahas, di mana poin penting inilah yang akan membuat kita bahwasanya kewarganegaraan ini sangat penting bagi manusia yang ada di dunia ini, khususnya diri kita sendiri. Eh, Sebelum kita masuk, saya pada kesempatan kali ini yaitu diberi tugas oleh dosen yaitu Pak Anton Rosari, di mana disuruh untuk membuat video durasi kurang lebih 15 menit. Baiklah, akan kita mulai tanpa memperpanjang kata pengantar atau pembuka. Baik, di sini akan kita bahas yaitu ada 4 poin yang utama yang paling penting dalam pembahasan kita kali ini. Di mana judul besar kita kali ini yaitu tentang kewarganegaraan. Mana ada 4 poin penting yang harus kita ketahui di pertama yaitu apa itu yang dimaksud dengan kewarganegaraan itu sendiri. Lalu yang kedua ada mengapa kewarganegaraan itu sangat penting atau pentinglah bagi manusia di dunia ini. Yang ketiga bagaimana jika tidak ada kewarganegaraan. Lalu yang keempat itu apa saja jenis atau asas kewarganegaraan. Nanti juga saya akan menambahkan tentang apa saja hak dan kewajiban dari setiap orang yang memiliki kewarganegaraan. Oh baik, sebelum pembahasan lebih lanjut atau kita melenceng dari topik, saya akan menjelaskan beberapa poin yang harus kita bahas hari ini secara berurutan. Pertama yaitu kewarganegaraan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara, di mana untuk mendapatkan warga negara itu harus berdasarkan persyaratan yang telah diatur oleh masing-masing negara. Kalau dari Indonesia sendiri itu diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lalu, kenapa sih kewarganegaraan itu sangat penting bagi diri kita atau manusia-manusia yang ada di dunia lainnya, yaitu kewarganegaraan ini penting yaitu karena kewarganegaraan itu sendiri identitas bagi diri sendiri. Karena saya contohkan bahwasanya bahwa kalau kita tidak memiliki kewarganegaraan, maka diri kita tidak akan memiliki identitas, di mana identitas sangat berguna bagi kelangsungan kita di dunia ini. Pertama, tempat tinggal, oh, tentang pengurusan dokumen-dokumen penting, atau hal-hal yang berhubungan dengan diri kita masing-masing. Lalu, kewarganegaraan ini juga penting karena pada saat kita memiliki kewarganegaraan, kita menjadi tanggung jawab dari negara itu yang kita statusnya yang kita pakai. Misalnya kita kewarganegaraan kita dari Indonesia, maka Indonesia bertanggung jawab penuh atas dari diri kita yang berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini pun tidak menutup kemungkinan bahwasanya kayak kita pergi ke luar negeri lalu bermasalah dengan orang luar negeri atau kita di luar negeri lalu terdapat masalah yang di mana permasalahan ini akan dibantu oleh pihak kewarganegaraan kita seperti kita kewarganegaraan Indonesia maka pemerintah Indonesia akan membantu kita untuk keluar dari masalah tersebut apapun yang cara yang akan dilakukannya. Dan dari sini pun kita bisa melihat bahwasanya kewarganegaraan itu sangat penting eh, dengan manfaat-manfaat yang dapat kita lihat secara langsung, di mana dulu pernah ada kondisi yaitu seorang pekerja WNI yaitu dari Indonesia, dia menjadi pekerja pembantu rumah tangga di luar negeri, tapi dia diancam hukuman mati. Lalu pemerintah Indonesia pada saat itu berkomunikasi dengan pihak negara bersangkutan, lalu membantu dia keluar dari masalah itu sendiri. Ya, hal itu karena dia memiliki kewarganegaraan Indonesia. Lalu apa yang terjadi sih jika tidak ada kewarganegaraan? Jika kita tidak ada kewarganegaraan, maka seseorang itu tidak bisa memilih tempat dia tinggal, di mana negara akan dia tinggal di, untuk mendapatkan pengajuan permohonan, untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting yang sangat berguna bagi dirinya. Lalu dia juga tidak bisa mendapat perlindungan hukum dari negara karena dia tidak memiliki kewarganegaraan manapun. Dia akan bertanggung jawab atas diri dia sendiri. Lalu dari sini kita bisa lihat bahwasanya jika tidak ada kewarganegaraan pada diri masing-masing manusia di dunia ini, maka tidak ada
perlindungan hukum yang akan melindungi mereka hidup di dunia ini. Lalu juga tidak ada tempat yang bisa ditinggali oleh mereka di dunia ini karena tadi itu tanpa kewarganegaraan atau tanpa identitas diri ya kita akan dianggap sebagai buronan atau eh, teroris yang tidak terdaftar dalam kewarganegaraan manapun. Hal ini pun akan membuat diri kita pun kesulitan dalam menjalani kehidupan. Lalu di sini saya juga akan membahas beberapa asas atau jenis kewarganegaraan. Yaitu di sini ada asas pertama yaitu asas ius sanguinis atau kita sebut itu law of the blood. Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Maksud keturunan di sini yaitu sang anak akan mengikuti kewarganegaraan dari orang tuanya sendiri. Di mana apabila sang anak lahir di luar tempat kewarganegaraan sang orang tua, anak tetap mengikuti kewarganegaraan dari orang tua itu tersebut. Dan yang kedua adanya asas ius soli atau law of the soil adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dia lahir, tempat kelahiran. Misalnya orang tua sang anak yaitu kewarganegaraan dari Indonesia, tapi sang anak yaitu lahir di tempat di mana orang di sana menganut kepercayaan atau menggunakan asas kewarganegaraan berdasarkan asas Yusoil atau Yusoli. Jadi sang anak akan memiliki kewarganegaraan dari tempat kelahiran. Lalu adanya asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi per individu manusia yang ada di dunia ini. Maksudnya satu manusia satu identitas akan mendapatkan satu kewarganegaraan. Lalu juga ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, itu asas yang mengatur tentang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang ketentuannya sudah diatur dalam negara masing-masing. Di halnya asas ius sanguinis dan asas ius soil. Apabila sang orang tua yaitu kewarganegaraannya mengikuti asas ius sanguinis, maka sang anak seharusnya akan mengikuti kewarganegaraan dari sang orang tua. Tetapi tempat kelahiran sang anak itu menganut asas ius soil atau asas ius soli, maka sang anak akan mendapatkan juga kewarganegaraan dari tempat kelahiran sang anak tersebut. Maka dari itu adanya asas kewarganegaraan ganda dan itu telah diatur dalam undang-undang suatu negara masing-masing. Lalu apa saja sih syarat ketentuan dalam memperoleh kewarganegaraan? Ada halnya syarat dan ketentuan bagi memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Paling singkat atau paling lambat lama yaitu 5 tahun berturut-turut tanpa ada pindah-pindah selain di Indonesia ataupun 10 tahun dengan tidak harus menetap di Indonesia secara berturut-turut. Lalu adanya sehat jasmani dan rohani. Yang keempat ada dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini juga kita tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Lalu jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, di mana itu telah saya jelaskan pada eh, asas-asas sebelumnya. Lalu yang terakhir itu membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Di sini adalah syarat-syarat untuk menjadi kewarganegaraan di suatu negara. Ada halnya yaitu hak hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh warga negara itu sendiri apabila dia sudah menganut kewarganegaraan dari suatu tempat yang ditinggalinya. Sebagai contoh yaitu hak warga negara Indonesia akan saya sebutkan pertama, tiap warga negara ini contoh hak dan kewajiban pada negara Indonesia ya, yang mana ini telah diatur juga dalam pasal-pasal. Yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua itu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga itu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu adanya hak atas kelangsungan hidup. Lalu yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Lalu yang ketujuh adanya hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ini maksudnya tidak ada pembeda-beda hak dalam di depan hukum dalam warga negara itu sendiri. Di sini setara ya, walaupun orang tersebut warga negara tersebut seorang yang kaya dan sangat tajir dan tapi dia akan sama di depan hukum dengan warga negara lainnya yang hidup sederhana di bawah dia. Lalu yang ke-8 adanya hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Nah, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Lalu di sini juga ada hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku dengan namanya yaitu hak-hak asasi manusia. Lalu selain hak yaitu kita juga akan menyampaikan yaitu kewajiban. Mana kewajiban warga di sini akan saya jelaskan itu kewajiban pada warga negara Indonesia. Di mana hak sebelumnya yaitu dari hak warga negara Indonesia juga. Yang pertama itu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Maksudnya yaitu menaati hukum dan pemerintahan. Di sini seperti menaati hukum yang ada, kayak misalnya perundangan, aturan-aturan pemerintah, dan hal-hal lainnya. Di mana itu juga berbunyi pada pasal 27 ayat 1 yaitu segala warga negaraan bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di sini yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara di sini bukan harus ikut berperang dalam hal mempertahankan negara, tapi juga ikut mendukung semua eh, hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan negara. Yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Di mana tadi di hak juga kita juga sudah membahas atau menyinggung tentang hak asasi manusia, di mana setiap warga atau setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia karena setiap orang juga memiliki hak asasi manusianya sendiri. Jadi untuk lebih bagusnya sesama kita juga memiliki hak asasi manusia, maka kita harus saling menghormati hak asasi manusia yang didapatkan pada pribadi masing-masing. Yang keempat itu wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Maksudnya dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tuh wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di sini maksud untuknya menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain atau dirinya sendiri. Lalu adanya wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di sini yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di sini kita juga sebagai rakyat sipil atau warga sipil juga tidak harus ikut dalam perperangan, tapi jika dibutuhkan atau adanya perintah dari pemerintahan pusat bahwasanya setiap warga negara harus ikut berperang, maka kita juga akan ikut mempertahankan dan dalam mempertahanan dan keamanan negara kita sendiri. Nah, hak dan kewajiban tadi merupakan konsep-konsep fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks warga negara Indonesia. Hak warga negara mencakup berbagai aspek, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak membentuk keluarga, hak atas pendidikan, hak untuk memajukan diri secara kolektif, hak atas perlindungan hukum, dan hak asasi manusia lainnya. Di sisi lain, kewajiban warga negara juga terdefinisi dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan. Lalu ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, hak dan kewajiban warga negara saling terkait dan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Lalu pemahaman dan penerapan hak serta kewajiban tersebut merupakan wujud tanggung jawab setiap individu terhadap negara dan masyarakat.
sehingga terciptalah harmonisasi dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu dari pengertian kewarganegaraan itu sendiri, yaitu bahwasanya kewarganegaraan itu adalah identitas. Secara singkatnya itu identitas bagi diri manusia itu sendiri. Sebagai identitas di mana orang tersebut akan memiliki perlindungan hukum, akan memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dari kewarganegaraan tersebut, dia juga bisa meminta perlindungan kepada pemerintahan tempat dia negara dia tempati. Lalu lalu kita juga melihat peran penting kewarganegaraan itu dalam hidup di dunia ini, karena tanpa kewarganegaraan itu sendiri, kita tidak akan mendapatkan perlindungan hukum di mata dunia, lalu juga tidak ada backupan hukum dari pemerintah tempat-tempat yang bisa kita huni, dan juga jika dipermasalahkan bahkan kita tidak bisa mendapatkan tempat tinggal, bahkan akta kelahiran atau identitas lainnya dari diri yang kita butuhkan untuk pergi kemanapun. Lalu di sini tadi juga kita sudah membahas bagaimana jika tidak ada kewarganegaraan, dan efek dari tidak memiliki kewarganegaraan itu sangat besar, sehingga kita setiap manusia di dunia ini diwajibkan untuk memiliki satu kewarganegaraan, di mana itu juga diatur dalam asas-asas atau jenis-jenis kewarganegaraan. Jadi adanya asas ius sanguinis, ada asas ius soil, lalu ada asas kewarganegaraan tunggal, lalu ada asas kewarganegaraan ganda, di mana pada asas-asas tersebut sudah dibahas tentang gimana cara mendapatkan kewarganegaraan. Seperti pada asas ius sanguinis, yaitu terdapat pada keturunan, di mana sang anak akan mengikuti kewarganegaraan dari orang tuanya. Lalu adanya asas ius soli, atau kita lebih apanya law of the soil, itu didapatkan dari kewarganegaraan, didapatkan dari tempat kelahiran sang anak, di mana anak tersebut lahir. Lalu juga adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang asas kewarganegaraan tunggal, di mana asas ini mengatur tentang bahwasanya setiap manusia atau setiap warga negara yang ada di dunia wajib memiliki satu kewarganegaraan. Tapi juga ada yang diatur dalam asas kewarganegaraan ganda, di mana sang kewarganegaraan dia memiliki dua kewarganegaraan, di mana ini sudah diatur lebih rinci dengan alasan-alasan tertentu yang sudah dijelaskan dalam uh, undang-undang atau aturan perintah yang ada di dunia. Lalu juga di sini juga disebutkan beberapa syarat-syarat yang harus kita gunakan atau kita lihat atau kita pakai yang sebagai syaratnya yang harus kita siapkan di mana untuk mendapatkan kewarganegaraan. Ini terdapat 8 syarat utama, yaitu pada yang diatur pada Undang-Undang eh, 12 nomor 12 tahun 2006, di mana yaitu syarat kewarganegaraan itu pertama telah berusia 18 tahun, terus pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia di mana 5 tahun berturut-turut minimal, dan atau minimal 10 tahun tanpa berturut-turut. Lalu ada sehat secara jasmani dan rohani, lalu dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu dia juga tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 1 tahun atau lebih. Dan yang selanjutnya itu jika dengan memperoleh kewarganegaraan itu tidak akan menjadikan dia berkewarganegaraan ganda, yang mana telah diatur pada jenis-jenis atau asas kewarganegaraan masing-masing negara. Lalu itu mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap, mana nantinya ini akan digunakan untuk syarat terakhir, yaitu untuk membayar uang berwarganegaraan ke kas negara, di mana itu sebagai kewajiban sang warga negara yang telah memiliki kewarganegaraan dari negara tersebut untuk membayarkan uang warganegaraannya ke kas negara. Nah, tadi juga sudah kita senggol juga hak dan kewajiban tentang eh, warga negara, di mana ada beberapa hak yang harusnya didapatkan oleh
warga negara tersebut dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah disusun pada undang-undang melalui pasal-pasal yang ada. Yang mana tentang Undang-Undang Dasar ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, tahun 2012. Di mana ini tuh sebagai titik acuan bagi warga negara untuk eh, melihat hak dan kewajibannya dan bisa menuntut haknya jika dia telah menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Bisa dicatat atau dilihat pada Google atau HP masing-masing. Mungkin sekian kurang lebih kesimpulan atau penjelasan saya tentang kewarganegaraan. Lalu juga tadi ada beberapa poin yang telah kita bahas juga, yaitu apa itu kewarganegaraan itu sendiri, mengapa kewarganegaraan itu sangat penting, lalu bagaimana jika tidak ada kewarganegaraan, lalu apa saja jenis atau asas kewarganegaraan yang ada, dan terakhir juga kita menyenggol tentang hak dan kewajiban warga negara yang telah memiliki kewarganegaraan. Tapi tadi kita juga berfokus pada warga negara Indonesia, karena di sini kita yaitu sebagai warga negara Indonesia. Lalu adanya halnya yang saya lupa, yaitu contoh-contoh menjadi warga negara yang baik dan benar, yaitu dengan menjaga lingkungan sekitar, menjaga aturan-aturan yang ada, dengan menjalankan eh, kehidupan berdasarkan dasar negara, berdasarkan Pancasila, dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana jika kita menjalankan kehidupan sebagai manusia, warga negara yang baik dan sopan, maka kita akan mendapatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih harmonis. Di sini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan tentang kewarganegaraan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugraha Ilahi, pamit diri. Terima kasih atas perhatiannya.